Teman-teman, Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai dengan 9 berbicara tentang persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci. Karena itu, saat teduh edisi 66 ini akan membahas topik ini. Allah mengasihi umatnya dan ingin bersekutu dengan umatnya. Tetapi ada satu masalah. Masalah itu digambarkan oleh Allah sendiri dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 20. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, Tuhan Maha Kudus dan manusia berdosa. Jika manusia berjumpa dengan Allah, berada dekat dengan Allah, maka manusia akan mati. Jadi kemah suci atau tabernakel adalah cara yang datang dari Tuhan supaya Tuhan dapat berada dekat dengan umatnya tanpa umatnya mengalami kematian. Maka Tuhan memerintahkan Musa agar umat Israel membuat kemah suci bagi Tuhan. Dalam ayat yang pertama sampai dengan 8 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, Tuhan menghendaki kemah suci atau tabernakel. Tabernakel adalah bait Allah di dalam sebuah kemah. Ini adalah sarana bagi Allah untuk dapat tinggal bersama dengan umatnya tanpa membuat umatnya mengalami kematian. Melalui tabernakel, Tuhan hadir sehingga umat Tuhan dapat yakin bahwa Allah setia dengan janji-janjinya. Ada beberapa catatan penting dari perikop tentang perintah pendirian tabernakel ini. Yang pertama, biaya. Bahan dari mana tabernakel ini akan dibuat harus disediakan dengan persembahan khusus. Persembahan khusus ini bersifat sukarela dari hati yang berbakti. Allah yang Maha Agung harus merendahkan dirinya untuk diam di dalam kemah, dan untuk itu semua membutuhkan biaya. Nah, umat diberi kesempatan untuk membuktikan pengakuan iman mereka yang mereka ucapkan sebelumnya, bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan mereka laksanakan. Tuhan tidak menetapkan jumlah persembahan untuk tiap-tiap orang. Sebab ini lebih berbicara tentang seberapa besar mereka menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan untuk mereka, dan seberapa mereka percaya dan menghormati kehadiran Tuhan. Satu-satunya syarat adalah seperti yang Tuhan firmankan di dalam ayat yang kedua, melalui frase yang terdorong hatinya. Istilah Ibrani untuk kata yang terdorong hatinya secara harafiah berarti mendorong, mendesak, juga termasuk di dalamnya arti spontanitas. Maka spontanitas adalah alkitabiah. Namun istilah hati lebih dari perasaan. Kata hati dalam bahasa Ibrani mengacu pada tempat, pemikiran, tujuan, dan kehendak. Jadi, persembahan itu datang bukan hanya dari perasaan ingin memberi, tetapi memiliki alasan yang kuat mengapa mereka memberi. Nah, apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel jelas buat mereka sendiri. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, Tuhan menjadi juru selamat mereka, dan Tuhan menjadikan mereka sebagai umat pilihan, pewaris dari perjanjian kekal Allah dengan Abraham. Bagi kita,
orang Kristen. Ada banyak alasan mengapa kita memberi persembahan. Kita telah dibebaskan dari rasa berdosa, kita telah dibebaskan dari neraka, kita tidak lagi menjadi musuh Allah, kita bahkan menjadi anak-anak Allah. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, kita memiliki Tuhan yang memulihkan kita memiliki janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kemenangan ilahi yang dijamin oleh Allah sendiri. Nah, apa tujuan Tuhan dengan tabernakel ini? Ayat 8 berbicara tentang tempat kudus, kekudusan. Karena Tuhan tinggal bersama dengan umatnya di kemah suci ini, tempat yang dikuduskan, Israel dipanggil Tuhan untuk hidup kudus, terpisah dari kehidupan dosa yang ada di dalam dunia ini. Tempat kudus itu dalam ayat yang ke-9 disebut dengan nama kemah suci. Jika tempat kudus berbicara tentang transendensi Allah, maka kemah berbicara tentang imanensi Allah. Allah yang maha suci tinggal bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Nah, apakah tujuan Allah? Tuhan ingin umatnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Umatnya akan menunjukkan kemuliaan Allah sehingga bangsa-bangsa di sekitar Israel akan mengenal Allah dan memuliakan Allah. Nah, dari sini kita bisa mengerti tujuan Allah bagi gerejanya, di mana orang-orang percaya berkumpul dan menyembah Tuhan. Tujuan Allah bagi gerejanya adalah penginjilan, agar dunia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja bukanlah dari kita untuk kita. Gereja ada untuk melaksanakan misi agung Allah, yaitu keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa tabernakel adalah kesempatan dari Tuhan bagi umat Israel untuk sejalan dengan tujuan Allah. Begitu juga dengan gereja. Gereja adalah kesempatan dari Tuhan untuk setiap orang percaya sejalan dengan tujuan Allah, yaitu keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, maka pertanyaannya adalah, bagi kita semua orang-orang percaya, seberapa antusias gereja dan orang Kristen untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus ini? Seberapa besar hasrat gereja untuk menjangkau jiwa yang terhilang? Sekali lagi, gereja bukan dari umat untuk umat. Tetapi gereja adalah panggilan Tuhan untuk kita dipersekutukan di dalam keluarga rohaninya, supaya anak-anak Tuhan melaksanakan amanat agungnya, mencari jiwa yang masih terhilang. Satu lagi untuk kita pahami, Tuhan tidak sedang meminta milik kita, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa dari apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai berkat-Nya, Tuhan menitipkan di dalamnya sebagian hak dari jiwa yang terhilang untuk dijangkau. Nah, jadi ingat ini, ada dari hak jiwa yang terhilang di dalam berkat yang kita terima dari Tuhan. Nah, itu adalah makna dari persembahan khusus yang dipersembahkan bagi gereja Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.